IKN dikatakan sebagai ibu kota pemuja setan. Aduh, tentu orang-orang yang berbicara seperti itu adalah orang-orang yang mungkin terusik ya dengan gaharnya Indonesia di era Pak Jokowi ini. Ayo, mari kita langsung saja saksikan. Kalian udah tahu kan, Istana Garuda IKN dibilang istana pemuja setan. Teori apa lagi nih? Hey, ternyata Dr. Tifa. Tahu kan siapa itu Dr. Tifa itu? Istana pemuja setan, The Devil Architect. Oke guys, jadi baru-baru ini ya desain Istana Garuda IKN menuai banyak polemik. Banyak orang yang berkomentar terlebih di Twitter. Mereka bilang bahwasanya Istana Garuda IKN itu istana pemuja setan. Ada juga yang bilang mirip Istana Raja Kelelawar. Pokoknya Istana Raja Kelelawar. Kalau dulu ini kan mungkin Istana Raja Kodok gitu, atau namanya Istana Raja Kadrun gitu mungkin. Kalau dulu gitu, terus sekarang sudah berkembang menjadi ada yang pemuja setan, ada yang pemuja kelelawar gitu ya. Pokoknya banyak banget orang-orang yang mengolok-olok Istana Garuda IKN. Yang padahal kalau kita melihat filosofi Istana Garuda IKN itu tergantung sudut pandang masing-masing. Kalau sudut pandang kita sudah didasari dengan hal-hal negatif dan rasa tidak suka, maka kita melihat desain apapun ya artinya bakal jelek. Tapi kalau kita sudut pandangnya sudah didasari dengan positive thinking, ya apapun bisa menjadi positif gitu loh. Karena ya, seperti yang kita tahu, orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu pasti akan selalu mencari-cari kekurangan. Dan seperti yang teman-teman saksikan, ya orangnya kan itu-itu aja gitu loh. Siapa lagi gitu. Orang yang membenci Pak Jokowi, orang yang tidak suka. Padahal menurut perspektif yang netral nih, yang tidak membenci atau tidak terlalu suka atau tidak militansi Pak Jokowi, menganggap bahwa IKN itu ya bagus gitu loh. Ini adalah kalau kata Bung Fahri Hamzah, IKN itu sebagai istana negara kebanggaan kita yang bukan warisan dari kolonial. Karena seperti yang dijelaskan bahwa ibu kota Istana Presiden itu kan bekasnya atau warisan dari kolonial Belanda. memang Istana Garuda IKN ini sudah didesain sedemikian rupa oleh Pak Nyoman dan juga sudah disetujui juga oleh Presiden Jokowi. Tapi sebenarnya orang-orang yang suka mengolok-olok kerjaan orang lain, pada dasarnya itu disebabkan oleh banyak kesialan di hidup mereka. Banyak kesialan di hidup mereka. Mereka itu bingung mau nyalain siapa atas kesialan itu. Yang akhirnya ketika ada kesempatan, misalnya ada kerjaan orang lain, itu secara otomatis akan menjadi kesempatan mereka untuk melampiaskan kesialan hidup mereka dengan cara mengetik komentar-komentar yang tidak pantas. Tapi gimana menurut kalian? Aduh, ini maaf ya, saya ini take jam 9 pagi. Saya subuh udah bangun tapi sampai sekarang belum sarapan. Saya sambil makan coklat. Saya yakin orang-orang yang menyaksikan video ini adalah orang-orang yang diliputi dengan perasaan positif, orang-orang yang happy dengan keluarganya, orang-orang yang sebenarnya di lingkup orang-orang yang positif gitu, orang-orang yang nggak toksik gitu. Jadi teman-teman yang menyaksikan di sini juga orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi, terus mendukung Prabowo Gibran. Ini kaos kebanggaan Prabowo Gibran. Jadi klasifikasi akhirnya orang-orang yang berkumpul itu, perkumpulannya itu orang-orangnya ya itu aja gitu loh. Orang-orang yang datang ke channel-channel ini ya orang-orang yang suka sama Presiden Jokowi, sama Pak Prabowo itu. Dan kali ini kita akan membahas beberapa hal ya. Nanti kalau ini kan orang yang nyinyirin hasil karya kebanggaan Presiden Jokowi ya. Tapi nanti juga ada kok yang positif. Jadi ya biar imbang, biar seru gitu ya. Jadi saksikan sampai selesai karena banyak sesuatu yang menarik, yang auranya positif dari konten-konten kita. Kira-kira menurut media, bangga nggak melihat ibu kota Nusantara yang ada di
Balikpapan ini? Bangga enggak? Bangga. Pertanyaan berikutnya, alasannya bangganya. Kata indah. Oh, di samping indah, ini adalah bangunan yang benar-benar bangunan dari putra bangsa, bukan tinggalan dari kolonial. Ini identitas bangsa Indonesia di sini. Ini melambangkan berapa? Apa? Gotong royong. Ini adalah lambang dari gotong royong. Selain keindahan, ini adalah hasil karya putra bangsa. Hasil karya putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Selain digagas oleh pemerintahan pada zaman Soekarno dan beberapa kali presiden selanjutnya itu ingin melanjutkan ibu kota negara, tapi yang terrealisasi itu di eranya Pak Jokowi. Kita sudah tahu tentang semua itu. Siapapun presidennya itu pengen memindah ibu kota negara itu dari Jakarta ke suatu tempat yang lainnya yang lebih strategis. Tapi yang berhasil melakukan itu adalah Presiden Jokowi. Nah, selain digagas dari berbagai presiden terdahulu, terus dieksekusi oleh Pak Presiden Jokowi, kita tahu bahwa untuk membangun IKN itu memerlukan gotong royong dari berbagai lini, manusia-manusia hebat, putra-putri bangsa Indonesia yang keren-keren, yang punya skill gitu ya. Jadi ya gimana nggak bangga, apalagi selain indah, 17 Agustus nanti kita akan upacara pertama di IKN. Kan bangga nggak sih? Kalau saya bangga sih, nggak tahu kalau bagi teman-teman yang apa istilahnya mengatakan bahwa ini istana pemuja setan tadi, saya nggak tahu. Untuk mengisi pembangunan bangsa Indonesia ini. 2045 Indonesia emas tercapai? Amin. Tercapai. Indonesia emas. Amin. Indonesia emas. Ini keren kan? Kalau seperti itu kan membahagiakan gitu, membanggakan juga. Tentang IKN ya, IKN yang kalian bilang mangkrak lah segala macam itu, masa kalian nggak sadar diri sih bahwa sudah dikatakan berkali-kali inilah bangunan ibu kota yang menurut Fahri Hamzah kita tidak pernah membangun ibu kota ya memang benar, Jakarta itu lungsurannya kolonial, mana-mana lagi kan sama bangunan saja kita nggak punya gitu. Nah ini dibangun begitu megah. Yang konon nanti akan menjadi ikon. Kita pernah ke Paris kan, pernah melihat Menara Eiffel yang pada saat dibangun membutuhkan 3.700 ton baja tahun 1800 sekian itu. Sekarang itu sudah mencapai 200 juta pengunjungnya, akumulasinya. Apakah kita tidak kepingin kalau IKN itu nanti menjadi destinasi turis lokal dan sebagainya? Ya. Tentu kemarin-kemarin kita masih sangat ingat bangga dengan produk lokal, local pride itu sempat, ya sampai sekarang masih sangat menggelegar di lini masa ya. Jadi bagaimana menanamkan cinta NKRI itu menggelegar dan membara hingga saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Iyas itu ya. Menara Eiffel itu dikunjungi oleh 200 juta turis yang singgah ke Menara Eiffel. Itu karena ada ikon yang sangat ikonik, yaitu Menara Eiffel gitu. Itu terdiri dari 3.000 sekian ton besi baja. Nah, masa sih kita nggak ingin selain punya ibu kota negara yang safe, aman, green, terus nyaman dan indah, itu nanti kan akan banyak turis, banyak orang-orang luar yang datang ke Indonesia. Dengan datangnya orang Indonesia ke wisatawan di Indonesia, itu artinya banyak pendapatan yang masuk ke Indonesia. Destinasi wisatanya jadi ikut naik,
karena turis nggak mungkin hanya sekedar trip itu ke satu tempat aja, karena sudah nyampe Indonesia nih, sudah ke Kalimantan, ke IKN, jalan-jalan ke sana, terus hotel, terus pedagang kaki lima, semua yang ada di sana ikut terlarisi. Terus turis-turis kan nggak mungkin setelah ke IKN mungkin mau ke Bali, mungkin ke Danau Toba dan destinasi wisata yang ada di Indonesia yang sangat banyak itu. Artinya ya emang harus membangun ini IKN, bukan hanya sekedar untuk ibu kota negara, tapi itu menjadi destinasi wisata baru yang sangat menarik menurut saya. Tentu pemikiran seperti ini harus didasari oleh pemikiran-pemikiran yang nggak negatif thinking ya. Jadi gimana menurut teman-teman? Seru kan kalau ada IKN gitu? Kemarin saya lihat Pak Jokowi sudah menyiapkan satu kapal Roro yang ada rute-nya ke IKN. Itu kan luar biasa. Masa kayak dia tidak disyukuri ya. Soal kalah, tidak suka, tidak sepaham dengan siapapun, termasuk Pak Jokowi, ya jangan pakai gitu dibuat ke negara. Karena Pak Jokowi ya sebentar lagi selesai. Jadi sakit hatinya jangan dituangkan ke negara. Jangan di-spill ke negara seperti itu. Kemarin apalagi soal Pak Jokowi minta maaf saja pun kalian ejek-ejek gitu. Orang minta maaf kepada rakyat Indonesia, bukan pada PDIP. Kok PDIP yang sewot? Minta maaf itu kepada rakyat Indonesia karena tidak bisa memuaskan atau istilahnya memuaskan ya, atau membuat senang semua orang, semua rakyat Indonesia, karena prioritasnya tentu Pak Presiden itu mengetahui prioritas mana yang lebih harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi minta maafnya itu bukan ke PDI Perjuangan, makanya PDI yang sewot. Pak Jokowi itu minta maaf sebagai manusia biasa, yang pasti salahnya ada. Pembangunan saja kan kurang sana kurang sini, normal saja gitu. Negara sebesar ini, roadnya sebesar ini, mau mana bisa diberesin dalam waktu 10 tahun. Wong rusaknya aja sudah 70 tahun jadi rusak ini kan gitu. Ya, jadi sekali lagi setiap ada video yang saya sampaikan ini sebenarnya menyadarkan saja bahwa meluruskan hal-hal yang tidak baik kepada apa yang kita anggap baik. Agar anak-anak kita ke depan tidak teracuni oleh pemikiran-pemikiran yang saat kalian marah kepada seseorang atau kepada siapapun, jangan dituangkan ke ranah sosial. Nah ini nih, saya tuh juga bingung, apakah orang-orang yang membenci Pak Jokowi, membenci pemerintahan saat ini, itu gimana ya kehidupan mereka, gimana kehidupan anak-anak dan cucu mereka. Ini orang-orang sepuh ya, Nyon Sewu ya, kayak ya katakanlah siapa ya, Mbah Amin Rais, anak-anaknya itu apa, Nyon Sewu ini saya nggak paham ya, saya nggak tahu ya. Ketika membombardir pemerintahan, menjelek-jelekan, itu anak-anaknya apa nggak malu gitu loh. Terus gimana kehidupan mereka itu gimana? Apakah mereka itu emang diliputi dengan kebencian atau emang satu klan keluarga itu pemikirannya sama gitu? Seperti yang dulu beredar bahwa Ibu, ini yang sebagai contoh lain ya, Ibu Megawati sama Ibu Rahmawati itu kakak beradik ya, kakak kandung ya, kakak adik yang saudara sekandung. Itu pemikirannya berbeda gitu loh. Nah belum yang lain-lain. Nah ini apakah orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu, anak-anaknya itu bangga dengan orang tuanya yang membenci, atau mereka malu, atau ya malah mereka ya sama sepaham dengan itu. Nah, tapi bagaimanapun juga semoga kita semua tidak mewariskan kebencian, tidak mewariskan kata-kata sehingga memori anak cucu kita itu menjadi orang-orang yang pembenci. Itu sih yang saya itu
sampai sekarang kepikiran soal itu gitu loh. Yang bisa meracuni pikiran-pikiran orang. Tadi saya ditanya, ngobrol sebentar setelah tausiah subuh tadi, ya sekelas profesor seperti itu, ada beberapa distorsi informasi yang dia terima. Dia tanya bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega dan sebagainya. Ya saya jawab sesuai dengan kapasitas saya. Saya tidak pernah membesar-besarkan juga gitu. Nah, jadi kembali kepada posisi kita sebagai masyarakat, memang kita harus pintar memilah dalam kondisi seperti ini. Ini akan terus terjadi karena kalau PDIP tidak sadar diri, semua lah, Adian Apitupulu, siapa lagi? Deddy Sitorus itu terus menyerang kan, menyalahkan Jokowi terus-menerus. Adian kemarin bilang ini 20 Oktober selesai, Pak Jokowi nggak ada apa-apanya lagi. Ya dia bukan presiden lagi, iya. Tapi sebagai orang yang pernah berjasa terhadap negara ini nggak bisa kalian hapus. Sama seperti kalian. Megawati pernah jadi presiden kelima, tapi hilangnya 2 pulau, lepasnya Indosat, Blok Tangguh, dan sebagainya itu tidak akan pernah hilang dari catatan-catatan. Ya kan? Apakah itu buruk, baik? Ya relatif. Dari sudut mana kalian melihatnya. Itu saja. Jadi kita harus wise lah. Gitu. Kalian itu kan orang-orang yang luar biasa dalam berpolitik, ngurusin negara, dan sebagainya. Kalau kami ini kan orang-orang sebagai penonton kelas bawah. Tapi kami ya punya hak untuk bicara soal kebenaran. Jadi soal kebenaran tidak bisa kalian serakahi sendiri. Karena kebenaran itu adalah murni yang turun dari langit. Tidak bisa kalian rubah-rubah kebenaran itu. Jadi tidak ada kebenaran baru menurut Dahlan Iskan. Itu sebenarnya pembenaran yang kalian lakukan. Tidak boleh melakukan pembenaran kalau itu dasarnya buruk. Jadi begitu saja ya obrolan kita hari ini. Cara Istana Negara ini lebih luas dibandingkan dengan Jakarta. Oh iya, persiapan. Nah, kita lihat kalau di Jakarta kan antara bendera dengan air mancur itu dekat. Ini jauh. Oke, jauh. Nanti di mana posisi presiden sebagai pejabat? Oh, di situ ya. Ada trap itu ya, yang sedang dibuat dari kayu itu. Ya, di situ. Oh, indah Wah, sekali. ini persiapan Ini bukan rumput sintetis ya? upacara. Bukan, ini Bukan asli. Rumput asli ya? original. Asli ya? Wah, asli. Asli. Ini asli loh ini. Benar asli. Saya mau tanya. Ini adalah bilah Garuda pada kantor presiden di IKN. Penasaran deh bahannya terbuat dari apa ya? Jadi material yang digunakan pada bilah Garuda terbuat dari weathering steel atau baja tahan cuaca. Baja ini berkekuatan tinggi yang dirancang untuk mengembangkan lapisan oksida mirip karat yang melindungi permukaannya tanpa memerlukan cat tambahan. Baja ini membentuk lapisan karat alami dalam waktu 6 bulan yang justru mencegah korosi lebih lanjut. Dengan ketahanan korosi 4 hingga 8 kali lebih baik dan kekuatan mekanik 30% lebih tinggi dibanding baja karbon konvensional, weathering steel tidak memerlukan cat atau perawatan berkala. Karena estetika unik dan daya tahannya, baja ini menjadi pilihan favorit dalam arsitektur dan seni luar ruangan, menjadikan setiap struktur lebih tahan lama dan menawar. Kalau menurut Pak Nyoman Nuarta, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK. Jadi indah tanpa dicat. Jadi tadi akan seperti desain awal ya, tidak seperti yang kata masyarakat sekarang seperti gelap kelawar, sangat kelawar. Ya, jadi itu kan perunggu yang dikasih cairan, nanti dia akan kena oksidasi menjadi lebih hijau persis kayak GWK. Itu berapa tuh Pak? Oh iya dong. Hijaunya itu. Iya. Lama Ya, kita lihat yang ke GWK itu berapa? Pak Mas? Kan ini juga IKN untuk jangka panjang. Ini GBK apa GWK Pak? GWK. GWK, oke. Garuda Wisnu Kencana ya. Nah, teman-teman sudah menyaksikan berbagai sudut pandang bagaimana IKN, bagaimana yang katanya sarang kelelawar, yang katanya sarang ibu kota pemuja setan ini dikumandangkan oleh haters-haters pemerintah dan juga Joko Widodo. Tapi seperti yang kita tahu bahwa dengan lubuk hati yang tulus, yang ikhlas, yang jernih, tentu kita bisa menilai bahwa ini adalah produk dan karya yang luar biasa dari pemuda-pemudi Indonesia, dari anak bangsa yang luar biasa. Yang ini itu bukan hanya untuk
setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan, tapi ini untuk jangka yang sangat panjang. Tentu ini menjadi variabel yang harus dimasukkan, yaitu IKN itu untuk jangka panjang, bukan hanya proyek yang jangka pendek dan akhirnya mangkrak. Jadi ya wajar kalau proses pembangunannya masih sangat panjang, meskipun sampai saat ini sudah progresnya sangat luar biasa. Jadi begitu, semoga seperti yang dikatakan oleh Pak Iyas tadi, kita selalu diliputi oleh perasaan-perasaan yang happy, kusnudon, terus berprasangka baik lah, intinya itu. Hati kita harus selalu berprasangka baik, biar anak cucu kita nanti juga terwarisi oleh hal-hal yang baik. Jangan sampai kalau misalkan hal-hal negatif itu sampai ke anak cucu kita, tentu kita sendiri yang dalam quote on quote gagal mendidik mereka. Jadi warisi anak cucu kita, anak cucu yang bukan hanya sekedar satu gen, satu darah, tapi anak cucu yang menyaksikan konten-konten kita, yang menyaksikan konten-konten yang ada di internet itu harus mendapatkan asupan yang positif. Semuanya siap menyambut Indonesia Emas 2045. Saya Yuda, salam.